Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya, Vira Yulianti. Nah, di video pembelajaran kali ini saya akan sedikit membahas tentang analisis peluang dan ide wirausaha. Nah, jadi yang akan saya bahas kali ini terdapat 3 proses dalam menganalisis peluang dan ide suatu wirausaha. Yang pertama itu adalah analisis lingkungan bisnis. Nah, jadi lingkungan di sini maksudnya adalah lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Di sini ada 2 lingkungan, yaitu ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Nah, yang lingkungan internalnya ini adalah lingkungan-lingkungan yang terkait dengan eksistensi suatu perusahaan atau suatu organisasi. Jadi lingkungan internal ini mempengaruhi secara langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, dan setiap kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Nah, lingkungan internal ini terbagi dalam beberapa. Yang pertama itu adalah ownernya sendiri atau pemilik perusahaan tersebut. Kemudian staff-staffnya atau karyawan-karyawannya, pengelolanya, dan lain-lain. Itu yang dinamakan sebagai lingkungan internal yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Artinya adalah lingkungan-lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan operasional organisasi. Nah, apa saja itu? Lingkungan eksternal itu ada yang namanya lingkungan eksternal makro dan ada yang mikro. Nah, yang makro ini tidak terkait langsung dengan operasional, sedangkan yang mikro terkait. Nah, apa saja yang makro? Yang makro itu yang tidak terkait secara langsung itu ada lembaga-lembaga atau pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian pembuat peraturan, dan lain-lain yang tidak terkait secara langsung dengan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu yang mikronya, artinya yang terkait dengan perusahaan tersebut. Ada yang namanya pelanggan, kan pelanggan terkait dengan perusahaan ya, karena dia adalah yang membeli usaha kita. Kemudian ada pemasoknya, mungkin partnernya yang terkait dengan proses perusahaan tersebut. Nah, ada 2 faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap bisnis yang kita jalani atau yang kita lakukan. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Faktornya yaitu ada yang namanya lingkungan kerja dan ada yang namanya lingkungan sosial. Nah, lingkungan kerja ini termasuk di dalamnya yaitu pemerintah, kreditur, kemudian pelanggan, pesaing juga termasuk, dan lain-lain. Sedangkan yang lingkungan sosial itu adalah berbagai tekanan di luar perusahaan tersebut, baik itu yang di bidang ekonominya, kemudian teknologinya, bidang hukum juga, dan lain-lain. Itu adalah mengenai analisis lingkungan bisnis. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah yang namanya analisis peluang usaha. Nah, bagaimana itu kita caranya memahami pelanggan, memahami pasar? Nah, tentu ada beberapa catatan-catatan yang harus kita perhatikan dalam memahami pelanggan atau pasar. Itu ada yang pertama, seorang wirausahawan ini harus mempelajari kebutuhan-kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, serta permintaan dari masyarakat. Jadi segala kebutuhan masyarakat itu harus kita tahu gitu, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu seorang wirausahawan ini harus merancang suatu penawaran yang menarik sehingga nanti tujuannya bisa menarik pelanggan untuk masuk ke usaha kita gitu, untuk membeli produk-produk kita. Jadi bagaimana seorang wirausahawan itu bisa menarik pelanggan? Apa saja sih kiat-kiatnya? Tentu itu yang harus menjadi catatan tersendiri bagi seorang wirausahawan. Nah, kemudian yang ketiga, seorang wirausahawan ini harus memiliki orientasi yang jelas pada hasil. Itu juga termasuk dalam ciri-ciri seorang wirausahawan.
Nah, peluang usaha itu muncul karena beberapa sebab-sebab tertentu. Nah, di sini terdapat 4 sebab peluang usaha itu muncul. Karena apa itu? Yang pertama adalah karena adanya masalah. Kok bisa sih adanya masalah bisa memunculkan peluang? Ya tentu, karena dengan adanya masalah, maka seorang wirausahawan ini akan berpikir, oh ini ada masalah, tentu ada solusinya. Dimana masalah itu bisa menciptakan peluang bagi kita untuk berpikir bagaimana solusinya, apa yang sedang dibutuhkan masyarakat gitu. Kemudian itu adalah yang masalah. Kemudian yang kedua karena ada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dan wajib untuk dipenuhi. Setidaknya kebutuhan primer kita, baik itu sandang, pangan maupun papan. Nah, dengan adanya kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, tentu itu akan memunculkan suatu persoalan bagi seorang wirausahawan untuk berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga adanya keinginan masyarakat. Tentunya semakin banyak keinginan masyarakat, maka semakin banyak pula, semakin tidak terbatas pula peluang-peluang usaha yang akan kita jalankan. Nah, kemudian yang terakhir, peluang usaha muncul itu karena memang kita ciptakan. Kenapa itu? Karena apalagi di zaman sekarang, revolusi industri 4.0, memang kita harus kreatif, membutuhkan ide-ide tertentu untuk menciptakan suatu peluang usaha. Itu ya. Tentunya harus dengan kreatif dan inovatif. Karena itu juga merupakan ciri-ciri seorang wirausahawan. Kemudian itu merupakan analisis peluang usaha. Yang selanjutnya yaitu analisis ide dan gagasan wirausaha. Nah, wirausaha berarti proses untuk mengembangkan suatu ide-ide yang nantinya direalisasikan ke dalam suatu produk atau suatu hasil gitu ya. Nah, tentu itu membutuhkan ide. Gimana kita mau bikin produk kalau kita nggak mempunyai ide gitu ya. Jadi kegiatan wirausaha ini menuntut pemikiran-pemikiran tentang hal-hal yang sedang viral, sedang ngetren gitu. Jadi apa yang tren di masa sekarang ini itu kita pikirkan, di mana itu bakal menjadi ladang bisnis atau peluang usaha juga bagi kita, seorang calon wirausaha. Nah, mungkin sudah segini saja presentasi pembelajaran dari saya mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.